Suruh buktikan aja. Dia ngomongin pinjol ini, buktikan aja. Ngoceh tanpa bukti. Bohong. Kau bohong lagi. Enak kan gitu. Panasnya perselisihan pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kini kian beruncing setelah muncul tuduhan miring mengenai isu utang pinjaman online. Ruben Onsu memberikan balasan yang sangat telak atas pengakuan dari Sarwendah yang mengklaim rumahnya sempat didatangi oleh penagih utang. Ruben secara santai namun sangat tegas menantang mantan istrinya tersebut untuk segera membuktikan seluruh tudingan melalui jalur hukum jika memang memiliki dasar fakta yang kuat. Melalui siaran langsung di akun media sosialnya, Ruben membantah keras keterlibatan pinjol serta menyindir ucapan Sarwendah sebagai bualan tanpa bukti yang kembali diulang-ulang. Ia menyindir bahwa tuduhan trauma akibat kedatangan sosok penagih utang tersebut hanyalah narasi bohong yang sengaja dihembuskan di tengah polemik nafkah anak. Ruben menegaskan bahwa aksi ocehan tanpa bukti sah merupakan sebuah bentuk kebohongan publik yang sengaja diproduksi demi memperkeruh suasana mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kata gue mah, Sarwendah mending diem deh. Kata gue mending Sarwendah diem, jangan bikin podcast dulu sampai selesai, jangan apa-apa dulu sampai selesai persidangan segala macam. Karena posisinya itu tidak menguntungkan gitu. Karena fanbase atau orang-orang yang pro ke Ruben ini tuh tidak setengahnya dari pendukung elu gitu. Jadi malah akan tergiring lagi ke hal-hal ini itu dan bahkan Ruben akan mengungkap fakta-faktanya lagi gitu. Lu makin akan tambah dibully kata gue mah. Lu makin tambah diomongin kata gue, lu cooling down, diem, fokus ke sidang memperebutkan hak asuh anak atau ya gitu. Fokus itu aja dulu. Karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan lu untuk banyak bicara gitu. Lu diem itu emas, tapi bukan teong ya, emas beneran gitu. Itu saran gua sih. Wendah, pernyataan lu yang kemarin di podcast udah dibantah sama Kak Ruben Onsu. Yang pertama soal pinjol, udah diklarifikasi nggak ada satu aplikasi pinjol pun yang mengatasnamakan Kak Ruben Onsu. Lagian kagak masuk di akal, limit pinjol paling gede berapa sih? Paling nggak 100-an juta lebih. Sedangkan Kak Ruben Onsu bisa ngambil di bank itu miliaran loh. Yang kedua, marah-marah depan anak. Pengacaranya Kak Ruben Onsu sudah mengeluarkan bukti video atau rekaman CCTV ya kan. Yang lu ngamuk-ngamuk mau nyakar-nyakar Kak Ruben Onsu itu kenapa? Kerasukan apa kata gua? Apakah itu tidak didengar oleh orang rumah? Terutama anak-anak. Pasti didengar, kagak mungkin kagak. Kan kata si Wendah, anaknya kan dibully kan di sekolah, katanya disangkain inilah itu segala macem. Nih, gue pengen nanya, anakku kan sekolahnya di international school kan. Masa iya sih masih ada hal-hal begitu di sekolahan sebagus itu, semewah itu dan semahal itu? Terusnya soal rumah, lu katanya ngeluarin duit 20 miliar untuk renovasi rumah tersebut. Dan disuruh tunjukin buktinya malahan masih dicari-cari, masih diminta sama vendornya, masih ini masih itu. Gue ngakak banget sama Wendah sumpah, apalagi soal pinjol. Nggak masuk akal sumpah. Wendah kenapa sih? Kenapa? Sarwendah melakukan podcast di Denny Sumargo ya, di Bang Densu. Wendah, sudahlah, kamu terlalu banyak blunder sayang. Ya, biasanya orang melakukan podcast itu kan untuk mengklarifikasi sesuatu, menerangkan sesuatu, atau mungkin untuk meminta maaf yang tepat ya. Tapi memang jujur dari podcast 1,5 jam itu kalau nggak salah ya, aku pun berpikir hal yang sama. Tadi aku pikir kayak ini, oh bagus nih si SW mau mungkin mau menceritakan dari sisi dia yang sebenarnya seperti apa. Tapi aku nggak tahu kalau kalian ya netizen yang lain ya. Tapi dari aku nih sebagai orang yang tidak membela salah satu di antara mereka, aku melihat kenapa ini kok nggak nyambung ya. Apa aku yang salah ya, Bun? Aku tuh melihat bahwa apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan yang dijawab gitu. Terus
dia kayak kebanyakan bingung, diem, cengok kalau kata abangnya tadi ya, kayak agak bingung gitu, kelihatan dari gesturnya, dari matanya gitu ya. Kalau aku gini aja sih sebenarnya, kalau orang yang memang mengungkapkan fakta itu dia nggak banyak muter-muter ya. Kalau memang benar, jadi dia nggak perlu cari dulu nih bikin skenario kejadian di dalam pikirannya gitu. Jadi kalau orang yang memang ngomongin hal yang sebenar-benarnya biasanya langsung to the point, ya. Nggak perlu muter-muter karena dia mengalami langsung, maksudnya memang kejadiannya begitu. Jadi nggak perlu direkayasa gitu di dalam otak dulu. Jadi sampai harus muter-muter gitu. Nah biasanya kalau fakta itu to the point, tapi kalau misalnya banyak muter-muter nih kesana kemari, bahaya, hati-hati gitu ya. Nanti blunder sendiri, nanti makin banyak yang terlibat. Itu sih saran dari aku ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan komen di bawah ya. Kita sharing-sharing di sini. Salam santan dari Kalimantan Timur. Masa penagih utang itu hubungi istri? Kan semua sudah online. Pastikan ada juga nama si suaminya itu, mantan suaminya itu si Onsen. Kita semua bank datang ke rumah. Semua atas nama istri, kan harus juga ada tanda tangan atas nama istri. Dan juga email segala macam. Memang bisa kayak gitu. Memang bisa ACC. Semua utang-utang yang dikejar istri, nomor telepon istri. Saya nggak paham kok bisa seperti itu. Terus kalau memang kita dikejar debt collector, kenapa kita masih stay di rumah itu? Kalau gue jadi dia, udah jauh-jauh hari gue sewa kan. Rumah susun di mana kek, ngontrak daripada dikejar-kejar, gue nggak paham. Jadi debt collector itu datang kejar kita di nomor telepon kita, plus didatengin secara fisik, datang gedor-gedor rumah, terus betah. Kalau kita punya modal, pindah rumah aja, ngumpat. Kok mau gitu? Terima debt collector setiap hari, kan sibuk nge-live sama si Papi Cerat itu. Sibuk nge-live, debt collector datang, gedor-gedor. Memang zaman sekarang zaman purba kala. Kan zaman sekarang kan semua itu udah pakai online dan digital, udah tahu pun kemana kita harus tagih. Yang anehnya, kita ini ditagih utang, tapi kita masih stay di rumah itu berbulan-bulan. Aku nggak paham sih. Kalau gue dikejar-kejar, ya gue kabur. Apalagi bukan gue yang bersangkutan, orang lain. Saya nggak paham sih nih. Kayaknya ngada-ngada deh, maksa banget. Debt collector ke saya. Dia ngutang-ngutang sana sini. Terus aku yang dikejar. Semua atas nama saya. Memang rumahnya atas nama dia. Memang pinjol atas nama dia. Memang kartu kredit atas nama dia. Terus bank sekarang dengan utang ratusan juta nggak tahu kejar di mana. Meskipun kita dikejar, kita pindah rumah dong. Aku nggak ngerti kok, aneh ya. Saya kurang yakin loh dengar ceritanya Cici SW dengan Kodensu. Ya, dia mengatakan dia didatangi debt collector sampai 3 mobil datang pada malam hari untuk menagih utang pinjol gitu ya kan. Dan menurutnya itu kan baru-baru ini ya, di situ terjadinya utang pinjol. Ya, kalau baru-baru ini kan berarti sudah terjadi perpisahan dong antara Koer dan Cici SW ya. Dan pastinya pinjol itu kan akan meminta data alamatnya di rumah Koer yang sekarang dong. Nggak mungkin kan di rumah Cici SW. Dari situ aja pertama udah aneh ya. Dan yang kedua juga, apakah mungkin ya seperti Koer ini akan meminjam uang dengan pinjol ya. Dia seorang artis tenar loh sampai hari ini gitu ya. Brand-brand masih banyak percaya kepada Koer ya. Masa sampai utang pinjol, kan nggak masuk di akal saya loh ya. Dia masih bisa loh pinjam dengan bank ya. Asetnya masih ada gitu loh ya kan. Jadi menurut saya omongan Cici SW ini nggak masuk di akal saya ya. Dan pastinya juga di teman-teman juga akan berpikir seperti saya pastinya nih ya gitu loh. Jadi Cici SW gitu ya, kalau memang kamu sudah terlalu benci banget sama Koer gitu ya, janganlah apa-apa itu kamu ungkapkannya di media sosial gitu ya. Semakin kita jadi menilai kamu itu nggak bagus banget gitu loh ya. Ya kamu minta katanya harus bicara kekeluargaan, maksudnya antara kamu dan dia ya. Tetapi kenyataannya kan kamu selalu
menceritakannya di media sosial ya. Sepertinya kamu tuh ingin seluruh dunia tahu ya siapa Koer ya. Dengan mungkin bagi kamu keburukannya Koer, kejelekannya Koer ya, kamu mau ungkapkan di media sosial ya. Itu nggak pantas ya Cici SW ya. Ingat loh, dia itu mantan suamimu dan ayah anak-anakmu ya. Karena apa ya, jejak digital yang lalu-lalu itu sudah kita lihat gitu loh ya. Apa kamu mau anakmu tuh jadi bahan bullying gitu oleh teman-temannya ya kan? Menurut kamu juga anaknya sudah dibully ya kan gitu loh. Semakin dibully lagi nanti dengan kamu bicara seperti ini di podcastnya Kodensu ya. Jadi jangan seperti inilah caranya untuk mencari simpati ya, daripada pendukung-pendukung Koer ya. Tidak ada yang simpati jadinya sama kamu kalau kamu terus seperti ini ya. Oke Cici SW ya, bye bye.